Minasang, konbanwa, selamat malam. Selamat datang di Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan selamat ya kepada kalian yang sudah melewati 2 step dari pembelajaran Irodori ini. Nah, kalau di step pertama kita sudah belajar mengenai huruf kana ya, serta fungsinya. Nah, di huruf kana itu kita belajar cara menulis, membaca, cara menghafal yang lebih cepat, lebih baik seperti apa. Lalu juga di kana juga kita belajar tentang katakana. Iya, tentang katakana. Lalu juga mengetahui fungsi dari masing-masing huruf. Kapan itu hiragana dipakai, kapan katakana dipakai. Nah, di tingkat pemula kemarin ya kita belajar mengenai tentang angka, waktu, perkenalan diri, dan lain-lain. Nah, sekarang kita memasuki ke step ketiga. Step ketiga yaitu tingkat dasar 1, pengembangan dari tingkat pemula ya. Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, kami ucapkan selamat datang di Soranesia. Soranesia adalah channel yang membahas seputar bahasa dan kebudayaan Jepang. Soranesia menggunakan buku Irodori. Buku Irodori adalah buku yang dibuat oleh Japan Foundation, dikhususkan untuk belajar komunikasi. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang ingin bekerja ataupun ingin melanjutkan sekolah di Jepang. Buku Irodori juga dapat digunakan oleh kalian di Indonesia yang ingin meningkatkan skill, baik itu di tempat kerja maupun di sekolahan ya. Baik, kita langsung masuk ke materinya ya. Ya, di bab pertama untuk step ketiga ini dibagi menjadi 2 part ya, part pertama dan part kedua. Nah, di part pertama ini Kendunya diharapkan kalian mampu memberi sapaan kepada orang lain yang sudah lama tidak bertemu. Nah, ini sangat penting ya bagi kalian untuk menjalin komunikasi, menjalin keakraban ya, apalagi dengan orang Jepang. Simaklah percakapan berikut. 2 orang yang lama tidak bertemu saling mengucapkan salam. Mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Menurut kalian bagaimanakah hubungan kedua orang yang terdapat pada gambar 1, 2, 3 ya? Pilihlah jawaban A, B, atau C. Nah, yang A adalah tomodachi. Tomodachi artinya kawan. Yang B adalah senpai to kohai, kakak tingkat dan adik tingkat. Yang C, shiriai. Shiriai itu artinya kenalan. Nah, silakan kalian tebak kira-kira di antara 1, 2, 3 ini mana yang itu kawan, mana yang itu tingkat senioritas, mana yang itu kenalan. Kita dengarkan audionya ya. 1、ああ、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？はい、おかげさまで。2、あ、久しぶり。久しぶり。元気？うん、元気。3、あ、久しぶり。お久しぶりです。元気？はい、おかげさまで。Kalian bagaimana 1, 2, dan 3 ini? Kalau misal kalian masih bingung, silakan kalian ulang-ulang kembali ya. Dan ini adalah jawabannya. Nah, simaklah percakapan sambil melihat naskah. Ya, kita dengarkan lagi audionya. Nanti akan kami sampaikan nih, kenapa jawabannya tomodachi, kenapa jawabannya senpai to kohai, kenapa jawabannya shiriai ya. Silakan dengarkan kembali audionya. 1、ああ、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？はい、おかげさまで。2、あ、久しぶり。久しぶり。元気？うん、元気。3、あ、久しぶり。お久しぶりです。元気？はい、おかげさまで。Shiriai artinya kenalan. Nah, karena tidak akrab, jadi menggunakan bentuk sopan. Salah satu bentuk sopan yaitu pemakai des, mas. Nah, ini kita lihat, ohisashiburi desu. Ohisashiburi desu. Nah, ini kan adalah bentuk sopan ya. O genki desu ka? Apa kabar? Kalau tadi yang ohisashiburi desu. Sudah lama tidak bertemu ya. Oh iya. Ohisashiburi desu. Sudah lama tidak bertemu. O genki desu ka?
Bagaimana kabar Anda? Hai, okage sama de. Ya, baik. Fakta lainnya yaitu kenapa disebut shiri ai karena ada kata o ya. Ogenki desu ka? O ini artinya bentuk sopan ya. Ogenki desu ka? Hai, okage sama de. Okage sama de itu setelah harfiah artinya berkat doa Anda, saya baik. Lalu yang nomor 2, hisashiburi. Lalu jawabannya hisashiburi. Genki? Genki. Nah, ini kan tidak menggunakan des ya. Mas des tidak menggunakan. Nah, ini yang menentukan bahwa ini adalah mereka teman sebaya ya. Tomodachi. Nah, genki. Nah, genki di sini bisa juga nih intonasinya meninggi ya. Genki. Ini adalah bentuk non formal. Ini kalau bentuk sopannya hai genki. Nah, kalau bentuk non formal ya adalah Ini digunakan kepada teman sebaya ya. Jadi jangan kalian gunakan kepada atasan ataupun kepada orang yang tidak kalian kenal. Nah, yang ketiga ini unik ya. Ini adalah tingkat senioritas yaitu senpai dan kohai. Senpai itu kakak tingkat, kohai itu adik tingkat. Nah, ini contohnya yang di A. Hisashiburi. Nah, ini perkataan seorang senpai kepada kohai. Jadi menggunakan bentuk biasa. Tetapi kohai tidak boleh menggunakan bentuk biasa ya karena ada jenjang senioritas. Jadi dijawabnya dengan hisashiburi desu. Nah, ini bentuk sopan. Genki. Nah, apakah Anda sehat? Atau apa kabar? Hai, okage sama de. Ya, berkedua Anda, saya baik. Jadi seperti itu yang membedakannya ya. Jadi kalau misalnya bentuk sopan menggunakan des, mas ya. Kalau bentuk setingkat atau teman tidak menggunakan mas des ya. Baik, simaklah percakapan saya lagi antara bentuk A dan B. Manakah yang digunakan oleh tokoh wanita? Silakan kalian dengarkan kembali ya. 1、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？はい、おかげさまで。2、久しぶり。久しぶり。元気？元気。3、久しぶり。お久しぶりです。元気？はい、おかげさまで。Inilah jawabannya ya. Nah, kita belajar mengenai bentuk sopan dan bentuk biasa. Bentuk sopan itu bahasa Jepangnya teinetai. Ya, kalau bentuk biasa futsutai. Contohnya, ohisashiburi desu. O genki desu ka? Lama kita tidak bertemu, bagaimana kabar Anda? Ini adalah bentuk sopan. Kalau bentuk biasa, hisashiburi genki. Lama nggak ketemu nih, kamu sehat? Kan beda ya untuk penerjemahannya ya. Dalam bahasa Jepang terdapat 2 ragam bahasa lisan, yaitu bentuk sopan dan bentuk biasa. Pemakaian keduanya dibagi berdasarkan hubungan dua pihak yang berbicara, situasi dan kondisi percakapan. Bentuk sopan menggunakan bentuk formal yang ditandai dengan des maupun mas bagian akhir kalimat, yang menunjukkan penghormatan kepada lawan bicara. Ragam ini digunakan ketika berbicara dengan orang yang baru pertama ditemui, orang yang tidak begitu dikenal secara akrab, atau orang dengan kedudukan atau usia di atas si pembicara. Kalimat dengan bentuk biasa tidak menggunakan des maupun mas pada bagian akhir kalimatnya. Bentuk ini digunakan ketika berbicara dengan lawan bicara yang tidak perlu disertai penghormatan. Seperti siapa? Teman, keluarga, orang yang sudah akrab, ataupun orang yang kedudukan atau usianya di bawah pembicara. Nah, seperti tadi ya, dari senpai kepada kohai. Pada bab ini diberikan contoh kata benda dan kata sifat. Apabila disertai dengan des, berarti bentuknya sopan. Dan apabila tanpa des, berarti bentuknya biasa. Nah, nanti kita lihat contohnya ya, contoh 1, contoh 2-nya ya, interaksi antar keduanya seperti apa, dan yang ketiga juga ya. Apabila kita menggunakan bentuk biasa kepada lawan bicara yang seharusnya ditanggapi dengan bentuk sopan, maka akan memberikan kesan kita kurang sopan atau so akrab. Sebaliknya, kita juga perlu berhati-hati apabila selalu menggunakan bentuk sopan dengan teman, maka akan menimbulkan kesan tidak akrab. Nah, pada tingkat dasar 1 dan tingkat dasar 2, ini targetnya adalah pembelajar mampu menggunakan bentuk sopan, sedangkan materi mengenai bentuk biasa bertujuan agar
pembelajar mampu memahami apa yang dikatakan lawan bicaranya. Oleh karena itu, tidak masalah apabila pembelajar tidak mampu berbicara menggunakan bentuk biasa. Jadi ini lebih ditekankan pada bentuk sopan ya. Contohnya, ohisashiburi desu, sudah lama tidak bertemu. Ohisashiburi desu, benar, sudah lama tidak bertemu. Ini jelas ya, ini adalah antar kenalan ya, yang tidak begitu akrab. Nah kalau yang dua, hisashiburi, lama ya kita nggak ketemu. Hisashiburi. Nah ini jelas ya, kalau ini adalah dua orang teman akrab yang menggunakan bentuk biasa. Nah yang ketiga, hisashiburi, lama ya kita nggak ketemu. Hisashiburi desu, benar, sudah lama tidak bertemu ya. Nah ini digunakan oleh kakak tingkat kepada adik tingkat ya, ataupun yang usianya lebih muda. Silakan kalian berlatih mengucapkan salam sapaan ketika bertemu kembali dengan orang yang sudah lama tidak jumpai, sambil melakukan shadowing ya. お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？はい、おかげさまで。久しぶり。久しぶり。元気？うん、元気。 Tentukan lawan bicara yang sudah lama tidak dijumpai, apakah itu teman, kakak tingkat, guru maupun kenalan. Lalu lakukan latihan pengucapan salam sapaan ya. Yang kedua, targetnya diharapkan kalian mampu bercerita singkat mengenai kabar diri ya, terkini ketika ditanya oleh orang yang telah akrab. Nah, sebelum kita masuk ke audionya, ini ada beberapa kosakata, yaitu seikatsu. Seikatsu itu artinya kehidupan. Mo itu artinya sudah. Nareru itu terbiasa atau betah. Codo itu pas atau tepat. Nantoka artinya lumayan. Mada artinya belum. Keempat orang berikut bercerita tentang dirinya masing-masing. Sudah berapa lama mereka di Jepang? Kapankah mereka datang ke Jepang? Pilihlah jawaban A sampai D. Nah, sebelum kita mendengarkan audionya, kita lihat dulu ya. Yang A adalah hangtoshi. Hangtoshi itu 6 bulan ya, atau setengah tahun. Kalau yang B, ichinen itu 1 tahun. Yang C, sengetsu itu artinya bulan kemarin. Kyonen no kugatsu. Nah, kyonen kugatsu itu artinya bulan September tahun lalu. Donogurai atau itsu. Donogurai itu berapa lama ya, atau kapan, itsu kapan artinya. Nah, kita dengarkan audionya, silakan kalian tebak A sampai D ini ya. 1、日本に来てどのぐらいになりますか？ 1年になります。そうですか。日本の生活にもう慣れましたか？はい。2、日本に来てどのぐらいですか？ちょうど半年です。そうですか。日本に慣れましたか？はい、なんとか。3、日本に来てどのぐらいですか？去年の9月に来ました。そうですか。もう慣れましたか？はい、おかげさまで。4、日本に来てどのぐらいになりますか？私は先月来ました。そうですか。少し慣れましたか？まだちょっと。Ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya simaklah sekali lagi apakah mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di Jepang atau tidak. Tuliskan lingkaran atau maru bagi yang sudah menyatakan sudah terbiasa. Kita dengarkan lagi ya audionya ya. 1、日本に来てどのぐらいになりますか？ 1年になります。そうですか。日本の生活にもう慣れましたか？はい。 2、日本に来てどのぐらいですか？ちょうど半年です。そうですか。日本に慣れましたか？はい、なんとか。3、日本に来てどのぐらいですか？去年の9月に来ました。そうですか。もう慣れましたか？はい、おかげさまで。4、日本に来てどのぐらいになりますか？私は先月来ました。そうですか。少し慣れましたか？まだちょっと。
Simaklah audio lalu isi bagian yang digaris bawah ini. Silakan kalian dengar kembali ya audionya ya. 日本に来て、どのぐらいになりますか？ 1年になります。ちょうど半年です。去年の9月に来ました。先月来ました。 Belum ni narimas dengan ni kimasta. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar ya tentang pola kalimat. Ini jawabannya ya. Pola kalimat yaitu durasi waktu atau kikang. Ni narimas. Contoh, Nihong ni kite, ichi ne ni narimas. Sudah setahun saya di Jepang. Ini adalah cara menyatakan berlalunya waktu ya. Pada kalimat ini, orang ini menggunakan ungkapan ini ketika menjawab pertanyaan. Sudah berapa lama ia berada di Jepang? Biasa digunakan bersama ungkapan durasi waktu seperti nani-nani ka getsu yang artinya bulan dan nani-nani nen yang artinya tahun. Misalnya kalau 1 bulan ikagetsu. Kalau 2 bulan nikagetsu. Untuk menunjukkan titik awal bermulanya durasi waktu itu, di bagian depan kalimat dapat ditambahkan dengan ungkapan menggunakan kata kerja dalam bentuk te. Seperti pada contoh, Nihong ni kite donogurai ni narimasu ka? Sudah berapa lama Anda di Jepang? Chodo hantoshi desu. Tepat setengah tahun. Shigoto hajimete 3 kagetsu ni narimasu. Sudah 3 bulan saya bekerja. Jadi penggunaan partikel ni narimasu ya, biasanya di depannya adalah durasi waktu. Nah, yang selanjutnya adalah penanda waktu atau jiteng ya. Ni kimasta. Kyonen no 9 gatsu ni kimasta. Saya datang pada bulan September tahun lalu. Ini merupakan ekspresi pengungkapan waktu terjadinya suatu peristiwa. Pada contoh kalimat ini digunakan bersama kata kimasta untuk menyatakan kapan si pembicara tiba di Jepang. Biasa digunakan dengan ungkapan yang menunjukkan masa lalu. Tapi pada kata kyonen yang artinya tahun lalu, sengetsu bulan lalu, dan senshu dan sejenisnya tidak dibubuhi partikel ni. Nah, contohnya, itsu nihong ni kimashita ka? Kapan Anda datang ke Jepang? Sengetsu kimashita. Saya datang bulan lalu. Watashi wa senshu no nichiyoubi ni kimashita. Saya datang pada hari Minggu pekan lalu. Nah, ini kita belajar tentang jangka waktu ya atau durasi. 1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月、7ヶ月、8ヶ月、9ヶ月、10ヶ月、11ヶ月、12ヶ月、1年、1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、7年、8年、9年、10年。先週、先月、去年。 Untuk yang jangka waktu yang getsu ya, tsuki. Nah, jadi artinya ikagetsu itu selama 1 bulan. 2 bulan, nikagetsu, dan seterusnya ya. Jadi selama 2 bulan. Nah, untuk yang akono jiteng, waktu lampau ya. Senshu itu artinya minggu lalu. Sengetsu, bulan lalu. Kyonen, tahun lalu. Nah, kalau misalnya untuk minggu depan, bahasa Jepangnya raishu. Bulan depan, raigetsu. Tahun depan, rainen. Baik, silakan kalian simak percakapan berikut ini sambil melakukan shadowing ya. 日本に来てどのぐらいになりますか？ 1年になります。そうですか。日本にもう慣れましたか？はい、おかげさまで。
日本に来てどのぐらいになりますか？ 9月に来ました。そうですか。日本にもう慣れましたか？まだちょっと。Ini ya, silakan kalian bertanya kabar dengan teman kalian ya. Nah, kalau misalnya kalian yang sedang melihat video ini berada di Jepang, silakan bagi kalian yang berada di Jepang berbicara mengenai diri sendiri. Nah, bagi kalian yang tidak berada di Jepang, dimanapun saja kalian berada, berbicaralah dengan membayangkan kondisi seakan tinggal di Jepang. Untuk part pertama sudah selesai. Apabila kalian ada yang ingin tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Mohon dukungannya agar channel ini dapat memiliki 1000 subscriber ya, agar dapat berkembang terus channel ini.